Ya, jelang Pilkada pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini pada November 2024 nampaknya sejumlah nama sudah mencuat ke permukaan. Ini bertabur bintang nih nampaknya ya. Namun yang paling menarik adanya wacana untuk menduetkan Anies dan Ahok dalam Pilkada 2024. Mungkinkah itu akan terjadi? Kita simak informasinya berikut ini. Bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta 2024 mulai digaungkan sejumlah pihak. Masing-masing partai politik ramai-ramai melakukan penetrasi sejumlah nama ke ruang publik. Nama Anies Baswedan yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta kembali disebut akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Selain Anies Baswedan, nama Ahmad Sahroni, politisi Nasdem belakangan juga ramai disebut sebagai salah satu tokoh yang akan meramaikan bursa calon gubernur Jakarta. Sementara itu, PKS mengusung nama Mardhani Alisera. Gerindra mengusung pasangan Ahmad Riza Patria, Rahayu Saraswati. Dan PDIP santer disebut mengajukan sejumlah nama, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Di antara banyak nama yang muncul dalam bursa calon gubernur, usulan memasangkan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengemuka. PDIP mengaku masih mencermati peluang Anies dan Ahok dalam bursa DKJ 2024. Anies Baswedan sendiri menegaskan belum memutuskan untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies mengaku sedang mempertimbangkan semua masukan, serta ingin memastikan terlebih dahulu apakah Pilkada akan berjalan adil dan jujur. Tim TV One mengabarkan. Jadi Pilkada ya kami sudah mulai dengan para kepala daerah dari PD Perjuangan yang berprestasi. Hari ini setidaknya sudah ada 70 ya surat tugas yang dikeluarkan, sedangkan rekomendasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan daerah-daerah strategis seperti Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berbagai provinsi lainnya. Tentu memerlukan pencermatan. PD Perjuangan membuka seluruh anak bangsa yang punya komitmen di dalam membangun masa depan Indonesia dengan menjadi kepala daerah. Semua akan dipersiapkan melalui sekolah partai. PD Perjuangan juga membuka ruang bagi anak-anak bangsa yang berprestasi, entah itu melalui jalur ASN, melalui jalur dari purnawirawan TNI Polri, sosial budaya, ya para kelompok profesional, dokter, budayawan, insinyur, ya ahli-ahli pertanian, dan semua para profesional bisa bergabung ke PDI Perjuangan. Ya, kalau melihat ini kan Anies Baswedan baru saja berlaga dalam Pilpres 2024, dalam arti skalanya sudah mencakup nasional. Sedangkan dari sisi Ahoknya ini kan usungan PDI Perjuangan, kalau diusung oleh PDI Perjuangan, di mana histori di PDI Perjuangan ini tidak pernah calonnya ini menjadi nomor 2. Nah, ini akankah mungkin nantinya duet Anies Ahok ini akan terjadi dalam Pilkada 2024? Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih lemes nih kayaknya nih libur-libur Semangat nih. Semangat-semangatnya nih orang mau weekend kan. Seru nih. Oke, sudah ada juga Mas Reza Paters, relawan Anies Baswedan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reza. Kemudian juga kita juga sudah bergabung bersama Bang Andreas Hugo Pariera, politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Andreas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Cirak. Selamat pagi, Bang Henry. Ya, Bang Andreas, walaupun kabarnya yang kita dengar adalah nama-nama yang nantinya akan diusung oleh PDI Perjuangan ini akan dikeluarkan dalam Rakernas begitu ya pada akhir bulan ini. Tapi sudah adakah nama Ahok yang diusulkan oleh ranting PDIP nantinya untuk berlaga di Pilkada? Sampai sekarang sih prosesnya itu masih di tingkat
ya kalau di DKI itu di DPD ya, di Dewan Pertimbangan Daerah gitu. Mereka sedang melakukan penjaringan dan di dalam penjaringan itu ya tentu ada usulan, terus kemudian ada yang mendaftarkan diri dan itu terbuka gitu. Ada kader juga mungkin yang ya mendaftarkan diri, kemudian juga dari kelompok-kelompok profesional yang non kader terbuka untuk proses itu gitu. Mengenai wacana Anies Ahok atau Ahok Anies ini saya juga baru dengar, tapi beberapa hari ini kan lumayan ramai dibicarakan. Saya kira ya mungkin satu alternatif, tapi apakah itu mungkin ya kita lihatlah nanti gitu. Nah, Bang Andreas, tapi artinya nama-nama itu juga keluar gitu di ranting grassroots dari PDI Perjuangan gitu. Artinya ini benar-benar akan bisa dikawinkan begitu keduanya, atau akan seperti apa nih Bang Andreas, walaupun akan dicermati lebih lanjut begitu? Ya kita tahu lah, artinya ya kalau Pak Ahok kan ini bagian kader PDI Perjuangan, sementara Pak Anies kan ya boleh dibilang non partisan lah ya. Tapi beliau kemarin kan kita tahu diusung oleh beberapa partai, tapi secara formal beliau non partisan. Nah kemudian juga Pak Anies kan kemarin main di tingkat nasional gitu, calon presiden. Ya pertanyaan apakah beliau mau gitu turun kelas gitu untuk calon gubernur atau wakil gubernur, dan beliau pernah gubernur kan, itu juga satu hal gitu. Begitupun dengan Pak Ahok yang pernah jadi ya wakil gubernur kemudian jadi gubernur gitu. Jadi ini saya kira ya kita lihatlah nanti gitu kemungkinan ini, tapi sebagai wacana ya saya kira bagus-bagus saja gitu untuk dibicarakan dalam arti ya kalau memang ini keinginan rakyat juga ya. Baik, Masih menantikan juga bagaimana putusan begitu ya dari Rakernas PDIP. Bang Reza, kalau misalnya nanti Anies yang sudah skala nasional kembali lagi ke DKJ, kemudian juga belum tentu juga jadi gubernur, ya bisa jadi wakil gubernurnya, ini gimana? Ya sampai hari ini Mas Anies belum mengatakan apakah dia akan maju atau tidak gitu ya. Penawaran itu kan baru muncul dari tapi sudah ada penawaran? Bukan, kan Nasdem ada sempat bicara tuh. Wah, mungkin akan menawarkan Mas Anies gitu. Mas Anies bilang kan ya semua penugasan pasti akan dipertimbangkan. Cuma untuk saat ini dia belum memutuskan apa-apa. Dan kita support itu karena memang nggak perlu secepat itulah dia memutuskan untuk harus menentukan langkahnya, karena dia bukan kader partai politik gitu. Jadi keputusan dia maju atau tidak itu kan pasti kalau koalisi atau partai yang cukup, misalnya PKS, ada yang meminta yang minta baru dia akan maju. Tapi pada prinsipnya dia menunggu dan tidak mengatakan akan maju atau apa gitu. Tapi paling tidak apa nih kira-kira kisi-kisi lah pertimbangan untuk misalnya akhirnya memutuskan untuk maju? Kalaupun maju mungkin ya pertimbangannya itu kan memang dia kan pasti ya, namanya kemarin kan habis Pilpres, dia capres kemarin, kemudian kan kalah gitu ya keputusan MK terakhir. Kalaupun dia mau maju lagi 5 tahun ke depan, dia kan pasti akan perlu panggung politik yang baik gitu ya, bagus supaya dia namanya tidak tenggelam di top of mind publik, sehingga dia pasti akan perlu panggung politik yang baik ya, yang penting. Tapi kalau yang bisa dia berduet dengan Ahok? Menurut kita sih hampir nggak mungkin ya, karena paradigma berpikirnya dan pada saat sama-sama jadi gubernur, paradigma berpikir dalam pembangunan itu berbeda sama sekali, 180 derajat lah. Ahok mementingkan infrastruktur, tidak mementingkan soal sosial misalnya. Mas Anies itu kan komprehensif dalam pembangunan, misalnya membangun JIS, kan bukan cuma bicara soal infrastruktur, tapi daya dukung lingkungan, jadi program sosial berbeda, karakter kepemimpinannya juga yang berbeda. Pasti secara ideologis mereka berdua sangat berbeda. Jadi masih ada kaitan juga dengan 2017 dong, di mana mereka berseberangan begitu. Jadi tidak mungkin untuk disatukan, dikawinkan juga. Waktu saat Ahok jadi gubernur dan Mas Anies jadi gubernur, paradigma mereka dalam memimpin dan membangun itu berbeda 180 derajat. Ahok itu misalnya pada saat bicara normalisasi dia nggak peduli tuh
sama warga kiri kanan. Sikat aja gusur. Yang penting kali bisa dinormalisasi. Anies tidak. Nggak bakal bisa di-blend gitu loh, Mas. Nggak bakal. Bangun JIS, warga Bayam nggak disingkirkan, malah dibangunkan hunian supaya mereka juga terlibat dalam bangunan JIS. Itu berbeda sama Oke, nanti kita akan ke Bang Hesat. Kalau melihat kan tadi karakter kepemimpinannya berbeda, program strategisnya berbeda. Belum lagi tadi Anies sudah skala nasional, tapi kalau dari sisi PDIP nampaknya biasanya calonnya nggak pernah nih jadi yang nomor 2. Tahan dulu. Nasib bisa menyatukan. Nasib. Kita akan bahas kita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.